Lor, di tengah ramainya kota Batu, ada Ibu Nani yang setiap hari mencari rezeki di emperan toko. Dengan bermodalkan botol-botol jamu buatan sendiri, beliau bertahan menjalani hidup untuk menghidupi putra semata wayangnya. Sajian apa, Bu? Jamu, Jamu apa nih? bunyi rasem, beras kencur, kunci doro. Kunir asem, beras kencur, Kunci doro. kunci doro. Oh, kunci doro. Kalih opak. Kok sajian mriki, Bu? Tani lari parkiran. Oh. Kok mboten ten kios no? Ini sama bukan. Nek ngapunten nggih. Nggih, Niki napa niki? beras kencur. Beras kencur. Kok mboten ngagem anu? Botol sik anu lho. Sik anyar iki kalau nek bekas-bekas apa? Air mineralnya kan pembelinya rada dikurang anu toh. Nggih, tapi kalau umpamane kali banyak. Nggih. Kan botol-botol sik anyar iki kan nggih murah toh, Bu. Murah niki. Murah niki. Nggih, saya kerja. Satu botol jamu dijual dengan harga Rp6.000 saja. Harga yang terbilang murah untuk minuman jamu yang diracik sendiri dari bahan-bahan alami dan tanpa pengawet. Setiap hari, Ibu Nani berjualan sejak pukul 7 pagi hingga 3 sore. Hampir 8 jam, beliau menghabiskan waktunya untuk menawarkan jamu buatannya kepada para pembeli. Melihat kondisi ini, hatiku ikut terketuk, Lur. Aku pun merasa harus melakukan sesuatu untuk membantu keluarga ini, Lur. Tentu bukan dengan memberikan setumpuk uang, tapi dengan tenaga, waktu, dan kemampuan yang aku miliki. Ibu tak tinggalin nih, Bu ya. Tidak jauh dari alun-alun kota Batu, Lur, ada sebuah toko figura yang kebetulan pemiliknya sudah aku kenal baik. Siapa tahu beliau bersedia membantuku membuatkan meja sederhana beserta figura atau papan nama untuk tempat jualan Ibu Nani. Cak. Iki Cak. Iki Apa? Nang kono iki, Cak. Ana ibu-ibu dagangan dene gak duwe meja, Cak. Njaluk tulung gawe iki meja cilik-cilikan wae meja lipet tapi karo apa iki? Figuran lho, dienggo papan nama. oh ya bisa bisa. Iki Hah? saged. Ya aku tak ngewangi yoan ya. Iki monggo. Iki alate. Lur, sejak tadi aku terpikir satu hal. Selama berjualan, Ibu Nani hanya memanfaatkan peralatan sederhana untuk memajang dagangannya. Kalau ada meja jualan yang lebih layak dan papan nama yang mudah terlihat, mungkin jamu dagangannya bisa terlihat lebih menarik di mata pembeli. Semoga saja niat baik ini mendapat sambutan yang baik juga, Lur. Tak tinggal dulu ya, bentar ya. Mengambil kaki-kakinya ini dulu. Oh, kaki-kaki untuk ini. Iya, iya. Oh iya iya. Ya ya. Cak, biayanya piro? Wis gampang wis. Kalau dede enggak usah wis. Ya. Oh, iya. Kau dia. Ya iki. Makasih. Gak terasa, Lur, kurang dari 3 jam, kado kecil untuk Bu Nani akhirnya berhasil kami selesaikan. Dengan bantuan tangan-tangan baik, sepasang meja lipat dari kayu kini sudah siap digunakan untuk berjualan. Bu, nih kalau betake meja kalih papan tinggi tulisan ini ben luweh sae ben didelok penak. Niki betonnya ya gampang, ini meja lipat. Jadi ngatakan saged nggih majangnya luwih sae. Bukan hanya itu, kami juga membuat papan menu lengkap dengan kakinya agar mudah dipasang dan terlihat jelas oleh para pembeli. Memang sederhana, Lur, tapi setidaknya
Meja ini bisa membuat botol-botol jamu tertata lebih rapi dan nyaman untuk dilihat. Dan siapa tahu, dengan tampilan jualan yang lebih menarik, rezeki yang datang juga bisa ikut bertambah. Sak botol pinten Bu berarti? Sedaya sami 6.000. Niki kunci suro. Oh, niki beras kencur. Ini beras kencur, kunyit asem, kunyit suro. Coba ya Bu, Pak. Tak dolke, Pak mubeng mriku. Nek wong lewat apa wong warung-warung. Aku jadi makin penasaran nih. Kira-kira kalau aku yang jualan bisa laku gak ya? Mbak, jamu Mbak. Laris sih Mbak. Beras kencur apa kunyit asem? 6.000-an Mbak. Kunyit asem. Setunggal dong kali. Setunggal pon. Atur sendiri. Diperlukan mental yang kuat dan kegigihan yang tinggi untuk menawarkan dagangan ke orang-orang yang tidak kita kenal. Kalau gagal, coba lagi. Masih gagal, ya terus coba lagi. Mbak, Mas. Jamu nih Mas. Dagangan Ibu ngarisi Mas 6.000 wae Mas. Ampun, Pak. Ini ono kuning rasem, beras kencur. Ini Betul, Pak. ngarisi dagangan Ibu ke tisu mau ora payu-payu Mas. Beras kencur mau Nggih. 6.000 mawon. Oh, Pak Gundul nih. Nggih. Men wangi. Nggih. Nggih monggo dilanjut. Ngapunten lho niki ngrepoti. Pulau gimana sih? Sering lihat di Nggih, matur suwun. Nggih. foto aja nggak foto sebentar ya. Bu, kalau dilarisi Bu, kuning rasemnya Bu, 6.000-an. Lur, ternyata gak sedikit juga orang yang kenal sama aku. Nah, kesempatan emas iki. Sambil foto-foto, aku sekalian tawarkan jamu dagangan Ibu Nani. Lumayan lur, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Yo ben laris to yo. Apa beras kencur, apa kuning rasem apa anu? Nih, nggih. Rep nggih. Oh, adunya apa? Nggih, kene njang wau mboten payu-payu Bu. Bu ali. Bapak sebalik Pak kasih lo. Oh nggih. Ikhlas nggih. Nggih, matur suwun nggih. Pak, jamune Pak. Dilarisi jamune. 6.000 mawon. Ya wes boleh. Kuning rasem apa anu? Kunyit ya? Nggih, kuning rasem. Boleh Tuh. kita foto nih? Boleh. Saya mboten enten susu ya, Mas. Gak usah, gak apa-apa. Oh, nggih, terusan nggih. Makasih Nggih, ya. malam pesan ya, Mas, nggih. Berkah nggih. Oke. Nyun sewu, Bu. Bu, dilarisi, Bu. Jamune napa opake, Bu? Murah mawon jamune 6.000, Bu. Niki beras kuning rasem, niki sirih kunci sirih. Ora opak napa? Nek jamune 6.000-an, nek opake 5.000-an. Nggih, nggih. Nggih, matur nuwun nggih. Berkah kagem semua. Nggih. Syukurlah, sedikit demi sedikit dagangan Ibu Nani berhasil terjual. Tinggal opak dan peyeknya aja yang masih menunggu dibeli. Monggo, monggo, dilarisi. Hari ini aku senang banget, Lur. Bukan karena berhasil jualan banyak atau bikin dagangan cepat habis, tapi karena aku bisa ikut merasakan dan membantu perjuangan Ibu Nani dalam mencari nafkah. Lur, hidup memang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Tapi selama masih ada kemauan untuk berusaha dan saling menguatkan, selalu ada harapan untuk hari esok yang lebih baik. Kula nyuwun pamit mawon riyen. Jadi kula tunggake jenengan dagangane lancar, luwih laris. Adi jenengan kula tunggake nggih
saged sukses juga. Mau sekolah ya. Nggih. Ya Bu, nanten Bu, kula tak izin pamit. Nggih. Nggih, pamit sih ya. Wes, hati-hati ya. Nggih. Bantu-bantu Ibu terus ya. Ya. Gak kena loh mas. Ya kena apa lu? Sampai aku pergi. Sampean kan gak jatuh. Sekarang aku udah sukses banget. Kalau dulu sering kerja keras panas-panasan, yo saat ini udah lain cerita. Oh, iya. Ya, pokoknya proyek itu tetap saya ambil, Pak. Tampilanku necis, udah gak bau keringet dan matahari. Aduh, ikhlasannya. Mas Tony, bentar. Ini penting, ini sinyal malah hilang. Aduh, HP dulu. Apes lur, lagi ada obrolan bisnis, sinyal di kampung malah timbul tenggelam. Halo. Untung nggak jatuh HP-nya. Udah nyerempet, mau kabur, mentang-mentang perempuan. Aduh, yang gak kena loh mas. Gak kena apa lu, sampai puter gini. Sampean kan gak jatuh kan? Lihat aku gak jatuh karena keseimbanganku Ya bagus. salah sampean Untung sendiri. HP-ku gak jatuh. Salah sampean sendiri Lah, teleponan di aku tengah jatuh. jalan. Lihat, Gak nyangka aku, kok ada yo warga desaku yang sekarang model begini. Udah tahu salah, masih aja ngotot lur. Lu Tak aku bilangin mobil. mamaku ya sampean, tak bilangin mamaku Lu sampean. bilangin sana. Ya, tak biar bilangin. ngomongin sekali Tak mamanya. bilangin mamaku Oh. sampean. Bilangin nih mama. Oh, halo. Oh, iya Pak. Selamat pagi. Oh, Jangan heran yo lur, melihat aku yang sekarang. jadi saya investasi itu nggak sia-sia. Sebentar ya Pak ya. Resiko jadi pengusaha sukses yo memang begini. Oke Pak ya. Iya, sebentar. Oh, halo Pak. Maaf ya Pak ya. Tadi ternyata ada dari Tiongkok. Weladalah, ada apa sih lur? Orang lagi sibuk malah ada keributan. Mas, Yaudah, Mas, apa? Kamu tadi yang marah-marah sama anakku ya? Ajeng? Gundul? Kamu beneran gundul? Nggak berubah dari dulu. Alamak, gak ngira banget aku bisa ketemu Dek Ajeng, konco lawasku saat masih sekolah dulu lur. Gak cuma aku yang pangling, Dek Ajeng juga terheran-heran lihat aku yang sekarang. Tapi ini anak gundul. Kamu tadi katanya marah-marah sama anakku. Jadi aku yang minta maaf. Aku nggak tahu nih tadi anaknya. Maaf ya. Wah, gini, begitu permintaan maafku, gimana? Kalau nanti tak masakin tumis genjer, Dek Ajeng kan paling seneng tuh tumis genjer. Kok kamu masih ingat makanan kesukaan aku? Yo jelas inget lah. Apa sih yang nggak inget dari Dek Ajeng? Ya udah deh, kalau kamu mau masakin tumis kesukaan aku mau maafin kamu. Wes. Aku dan Dek Ajeng emang punya kemiripan. Kalau udah soal makanan, yo paling gampang luluhnya lur. Kok tumis genjer sih? Gak mau. Aku tuh gak suka tumis genjer. Gak seneng. Aku pengen sing makanan-makanan kota. Mau pizza, aku ki makanan kota. Pizza? Iya, mau pizza. Gampang itu mah. Yaudah, nanti tak masakin pizza. Tapi bantuin aku bikinnya ya. Ya, yang penting janji ya. Iya. pizza ya. Iya. Yaudah, pulang dulu. Aku tak beres-beres dulu. Oke, Ya. jangan bohong loh ya Iya, kamu nanti ya. ke rumah. Pizza ya. Iya. Oh. Ayo ta, jarene gawe pizza, malah ning sawah-sawah ngene iki golek opo? Lah iya sabar kan kita butuh bahan-bahannya dulu toh. Kan Demi mengenang masa lalu, aku rela melepas telan jas ala Sultan. kita harus mengakomodir ya toh. Senengane mama, senenganmu juga. Cincin sana. Panen. Nanti petai yang nom-nom ya, yang muda-muda. Ya.
Lur, genjer adalah sejenis tumbuhan rawa yang banyak dijumpai di sawah atau perairan dangkal seperti danau. Biasanya genjer ditemukan atau tumbuh bersama-sama dengan eceng gondok. Genjer yang tumbuh liar kerap kali dianggap sebagai gulma atau tanaman pengganggu, Lur. Pertumbuhan genjer terbilang cukup cepat, Lur. Dalam waktu sekitar 1 bulan saja, bibit genjer bisa tumbuh menjadi tanaman yang siap dipanen. Biasanya, batang serta daun genjer usia muda lebih sering dipanen lantaran cocok untuk santapan. Dok, dadah ayo pulang ayo, udah banyak. Ayo. Wes siap iki bahannya. Dek Ajeng inisiatif bikin bumbu sendiri, Lur. Terasi, kencur, merica, ketumbar, rawit, dan bawang. Semua diulek sampai halus. Wah, udah nyiapin bumbu bahan-bahannya. Kalian itu dari mana aja tuh kok lama sekali? Itu loh. Lanjut, Lur. Selagi Ajeng mengulek bumbu, aku dan Cendut lanjut pisahkan batang dan daun genjer. Genjer muda memang lebih nikmat disantap ketimbang genjer yang sudah tua, Lur. Selain lebih renyah, rasa genjer muda juga tidak terlalu pahit. Jeng, bumbunya udah siap, Jeng? Loh, wis siap iki bumbune, Dul. Oh, ya. Apa sing masak iki? Tak masaknya kayak dulu aja. Ya, kamu. Kita kayak masak. Gitu, ya. Iya. Ya wes, aku tak ngewangi mama potong tempe ora tahu wes. Sudah, tak masak dulu, Jeng. Ya. Biasa jadi campuran tumis, potongan tempe dan tahu ini mau disulap jadi topping pizza. Untuk adonan roti pizzanya, kocok telur dan ragi instan. Kalau sudah, tuang susu cair, aduk-aduk, lalu tambahkan terigu. Supaya lebih lembut, tambahkan susu bubuk juga. Tuang minyak, lanjut uleni dengan tangan kosong. Jangan lupa perwarna makanannya. Sekarang cetak adonan pizza yang sudah kalis. Jangan lupa tusuk-tusuk biar udara panas merata saat dipanggang nanti. Aku lanjut tumis genjernya dulu. Oseng bawang bombay. Setelah harum, tumis bumbu halusnya. Biar mantep, aku pakai ikan teri sebagai campurannya, Lur. Kasih juga saus tiram buat menambah rasa. Untuk daun dan batang genjer, cuci bersih terlebih dulu sebelum masuk ke wajan yo. Sip lah, tumis genjer buatanku udah matang ini. Mas Gundul, ini Ya. sudah siap semuanya. Ini. iya. Ini tahu tempenya, ini adonannya warnanya pink. Nah, ini nanti tinggal dipanggang aja toh. Ya. Nanti tahu tempenya kasih dulu. Heeh. Setelah matang, kasih sayurannya. Heeh. Terus baru kejunya terakhir ya. Ya. Sudah? Aduh, lah Aku sampai tak mau ngerasa. kemana? Dah. Aku sama ibu nih reunian ngerasa kayak sayur genjer Lah dulu terus, toh. iki Udah belajar sana. loh, gak bisa Lanjut mas. ya, udah. Loh mas, mas, iki terus ya apa mas? Iki, aduh mas Gundul iki apa sih? Adonan pizza lanjut ditabur cacahan bawang putih. Gak lupa juga potongan tempe dan tahu ikut disusun di atasnya. Masukkan ke dalam oven yo. Setelah 15-20 menitan, tambahkan tumisan genjer yang tadi aku masak di bagian atas pizza. Jangan lupa pakai taburan keju di atasnya yo. Panggang lagi sampai matang sempurna. Udah mateng ini, Lur. Cantik toh? Ayo, siapa penasaran sama rasanya? Ayo dicobain lah.
Asli lur, pizza Genjer ini juara banget. Roti pizzanya empuk, tumis genjernya juga seger banget. Lur, jam 5, jam 6 pagi, biasanya kalian lagi ngapain lur? Kalau masih ngumpulin nyawa, baru bangun tidur, aku udah jalan sama yang manis-manis ini. Iya lur, 2 karung gula yang kubawa cuma sebagian kecil yang dibutuhkan untuk UMKM. Langsung ditakar ya sekilo. Langsung ditakar, Pak. Nggih. Oh iya. Dari ratusan kilo gula pasir, aku harus membaginya ke dalam kantong kecil seberat 1 kilogram aja lur. Selain mampu menghemat biaya, takaran awal ini juga mempermudah jalannya proses produksi. Mas, gulanya taruh mana mas? Taruh situ dulu. Ya. Oh iya lur, aku lagi ikutan kerja di UMKM Sempe Arum Manis Haji Ardi di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Aku ingat banget waktu kecil paling suka jajan sempe sepulang sekolah dulu. Iya lur, sempe adalah makanan ringan tempo dulu yang sekarang mulai jarang ditemukan. Udah lumayan langka pokoknya. Bu, Ya, udah selesai diadon semua? belum. Oh, ada yang sudah dibantu nggak Bu? Ini Dul. Ini? Iya. Oh, ya. Lanjut lur, beres antar gula, aku langsung bantu di dapur pembuatan sempe. Membuat adonan sempe caranya mudah, bahannya juga gak ribet-ribet amat. Cukup adon tepung tapioka dengan air dan uleni sampai tekstur adonan kalis atau siap untuk dicetak. Dul, Mas Dul. Udah nih? Udah. Oh ya. Tolong itu ditimbang ya, nanti dibagi. Oh iya Bu. Aku lanjut timbang terlebih dulu adonan sempe yang sudah dibentuk kecil sesuai kebutuhan. Adonan sempe harus dibentuk bulat kecil supaya pas ukurannya saat dipanggang. Taruh adonan kue sempe di atas alat panggang yang sudah panas. Saat panggangan tertutup, otomatis adonan di dalamnya akan mulai terjepit lur. Jangan lupa balik alat panggang supaya matangnya merata. Gak usah lama-lama biar gak gosong. Setelah matang dipanggang, kue sempe sudah tipis tapi bentuknya belum seragam. Supaya bisa bundar sempurna, yo harus dikikir manual seperti iki lur. Bu, taruh mana ini Bu? Oh, situ di situ. Oh iya. Bu, Ya, remuan ini untuk apa Bu? dibuang. Dibuang? Iya. Wah, eman-eman Bu. Tak minta ya Bu ya. Oh, boleh. Bentar. Wah, ini bisa diolah lagi nih. Sis. Ya. Makasih Bu ya. Oh iya. Mas, sekalian dibawa ke depan ya? Ya ini? Iya. Oh iya. Lumayan lur, daripada terbuang gak kepake, mending aku minta sedikit remuan sempenya. Oh iya lur, sempe punya rasa cenderung hambar. Makanya kue sempe akan lebih nikmat disantap bersama arum manis. Terlebih dulu, masak tepung terigu bersama dengan minyak kelapa. Biar gak gosong bawahnya, aduk-aduk terus sampai tepung matang dan mengental. Lanjut lur,
Gula yang tadi sudah aku takar siap diolah menjadi arum manis alias rambut nenek. Panaskan air lalu masukkan gula pasirnya. Setelah gula berubah menjadi karamel, segera angkat dan tuang di atas wajan. Sambil diputar-putar, gula cair akan mulai mengeras. Yo wajar, lawang permukaan wajan ditaruh di atas air dingin lur. Proses pembuatan rambut nenek hanya bisa dilakukan oleh ahlinya saja lur. Caranya, gula karamel yang sudah keras akan dibentuk melingkar terlebih dahulu. Kalau sudah, racik dengan terigu yang sudah digoreng tadi. Kombinasi dua bahan racikan ini akan membuat rambut nenek lebih terasa lumer dan manisnya gak bikin sakit tenggorokan lur. Proses tarik adonan seperti ini gak cuma sekali dua kali aja lur, bahkan sampai berulang kali. Sampai hasilnya mengkilat serta berserabut seperti rambut nenek. Lur, beroperasi sejak tahun 2011 lalu, kue sempe dan arum manis dari Yogyakarta iki lur, sudah menjangkau bahkan sampai ke luar pulau. Gak cuma buat nostalgia jajanan tempo dulu, tapi juga mulai menjadi oleh-oleh khas yang sering dicari dari Yogyakarta lur. Mbak Lia, ini simpenya taruh mana Mbak? Taruh situ aja dulu. Mbak, aku punya remuan ini sempe. Mau bikin olahan makanan, tapi belum ada gulanya Mbak. Minta boleh nggak arum manisnya? Mau buat apa, Dul? Ini mau bikin olahan makanan Mbak. Ikut dong, boleh nih. Tapi bantu-bantu yo. Yo. Yaudah, ayo Mbak yuk. Berbagai bahan udah aku siapkan. Aku lagi mau buat inovasi pie geplak rambut nenek lur. Selagi aku parut kelapa, Mbak Lia lanjut membuat bumbu halus dari bawang putih dan juga cabai rawit. Kalau biasanya geplak itu manis, yo kali ini mau aku bikin pedas. Sini Mbak Lia, bumbunya biar tak campur ke parutan kelapanya buat geplak. Oh ya, minta tolong adonin untuk pie. Oh iya. Tinggal dulu Mbak ya. Aku meminta Mbak Lia untuk lanjut membuat adonan pie. Tepung terigu, maizena, mentega, dan kuning telur ayam jadi komposisinya. Aku lanjut bikin geplak pedasnya dulu yo. Tumis bumbu halus sampai harum. Kalau sudah, masukkan gula pasir dan kelapa parut. Sengaja aku beri pewarna makanan supaya lebih menarik. Sip lur, aduk-aduk terus sampai teksturnya mulai lengket dan menggumpal. Dul, ini udah aku cetakin, Dul. Oh iya bentar Mbak. Enggak, tolong nanti ini 3 geplaknya dimasukin sini. Tolong di oven nih Mbak ya. Oh iya, gampang lah itu. Tolong ya Mbak ya. Aku lanjutin ya, Dul. Ya. Sebelum masuk ke dalam panci, tusuk-tusuk adonan pie supaya panasnya lebih merata. Oh iya lur, biasa terpakai untuk merebus atau mengukus, panci ternyata juga bisa berfungsi untuk memanggang. Sip lur, pie-nya sudah matang. Tinggal lanjut susun semua topping isiannya. Pertama, remukkan sempe. Lalu tumpuk kembali dengan geplak pedas yang tadi aku masak. Yang banyak yo Mbak. Terakhir, sebagai sentuhan rasa manis, Mbak Lia menghias pie geplaknya pakai rambut nenek alias arum manis lur.